panggilan atas nama pimpinan. Mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Ya, saya Ahmad Sofyan, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara. Selama ini saya mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Tindak Pidana Bisnis dan Korporasi. Oke, baik Pak. Belum lama ini kan memang terjadi demonstrasi besar-besaran ya Pak di Indonesia. Nah, dalam demonstrasi ini ada tragedi yang terjadi di mana seorang ojek online yang memang masuk di kalangan masyarakat itu justru dilindas oleh aparat. Nah, terkait ini pandangan Bapak seperti apa? Apakah memang hukum di negara kita itu kondisinya semakin melemah ya Pak? Karena penegak hukum sendiri posisinya justru melindas dibandingkan untuk mengamankan masyarakat gitu Pak. Seperti apa? Ya, jadi kita harus melihat akar masalah ya. Kenapa abang-abang ojek online ini melakukan protes? Kenapa mahasiswa melakukan protes? Kenapa lapisan akan melakukan protes? Ini tak dilepas dari akar masalah yang utama, yaitu kenaikan yang fantastis terhadap tunjangan perumahan kepada anggota DPR sebesar 50 juta per bulan, tunjangan beras 12 juta per bulan, tunjangan komunikasi sekian juta, tunjangan untuk biaya rapat sekian, tunjangan reses sekian, dan di total menurut ahli hukum ekonomi, pakar ekonomi menyatakan bahwa tidak sekurang-kurangnya anggota dewan itu take home pay-nya minimal 150 juta per bulan. Nah, inilah yang menjadi akar masalah sehingga muncul demonstrasi besar-besaran dan penanganannya pun tidak profesional. Jadi cara-cara militeristik dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama dari pasukan elit kepolisian yaitu Brigade Mobil. Mulai ada penangkapan terhadap sejumlah demonstran, penangkapan terhadap sejumlah anak-anak, ya, kemudian juga pemukulan terhadap demonstran, ya, penganiayaan terhadap demonstran, dan terakhir ini yang miris ya, seorang tukang ojek online, Bang Afan almarhum, dilindas ya, ini bukan terlindas tapi dilindas. Betul Pak. Oleh sebuah mobil Barakada ya, yang lapis baja yang dibeli dari uang pajak ya, uang rakyat, termasuk juga pajak dari Bang Ojol ini ya. Betul. Yang setiap bulan dia harus atau setiap tahun dia harus bayarkan ke perusahaan Goto, lalu Goto menyetorkan pada negara, dan ternyata mobil tersebut melindas ya seorang rakyat jelata masih berusia 21 tahun, menjadi tulang punggung keluarga untuk kehidupan adik-adik dan juga orang tuanya yang bekerja serabutan. Ini menunjukkan bahwa betapa buruknya ya penanganan demonstrasi, penanganan penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang terhadap seorang yang sekedar ya berjuang ya dan protes ya terhadap ketidakadilan kenaikan yang fantastis terhadap anggota DPR, dan mereka hanya mendapatkan ya mungkin tidak sampai 50.000 per hari ya, tapi itu sudah luar biasa, dan kesenjangan yang luar biasa yang mereka lihat itulah yang menyebabkan abang-abang ojek ini melakukan ikut serta dalam menyampaikan pendapatnya, malah dilindas oleh mobil, yang mobil itu adalah uang rakyat ya yang dipergunakan untuk membunuh warganya sendiri. Oke, dari jawaban Bapak, apakah memang sudah waktunya ya Pak bahwa hukum kita itu harus direformasi? Apakah hanya hukum kita aja yang direformasi, atau dalam hal ini memang penegak hukum itu sendiri juga sudah harus Pak kita regenerasi gitu? Ya, menurut saya perbuatan ini kan terang benderang ya dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh pasukan elit kepolisian, Brigade Mobil itu atau Brimob. Jadi saya melihat bahwa proses rekrutmen dan pendidikan kepada anggota kepolisian yang ada di Brimob ini perlu direformasi ya. Ada
ada kegalauan ya di kalangan masyarakat. Setiap demonstrasi, para BRIMOB ini melakukan kekerasan. Dalam bahasa internasional sebetulnya ini bukan kekerasan, tetapi melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap satu orang demonstran yang kebetulan ikut serta menyuarakan pendapatnya. Jadi pendidikan di BRIMOB ini masih mengandalkan model-model pendidikan militeristik. Kalau saya sebagai dosen ya, jadi ketika kita mendidik mahasiswa, itu bagaimana menanamkan nilai-nilai, menanamkan etika, menanamkan bagaimana menghormatin orang lain. Saya melihat pendidikan di BRIMOB ini tidak seperti itu. Ketika mereka menanganin rakyatnya sendiri, itu dianggap sebagai musuh. Iya. Ya, kalau bisa dipukul, dipentung, ditendang, ya mereka lakukan. Jadi menganggap bahwa rakyat itu sebagai musuhnya, dan mereka adalah sebagai orang yang harus membasmi musuh-musuh itu. Jadi rakyat yang musuh, orang yang berbeda pendapat jadi musuh. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan berseberangan dengan pemerintah sebagai musuh negara, sehingga wajib untuk ditindas, dianiaya, dibasmi. Jadi saya melihat bahwa model edukasi yang ada di pusat pendidikan Brigade Mobil ini memang harus dilakukan perubahan secara besar-besaran. Proses rekrutmennya bagaimana juga jangan sampai proses rekrutmen ini dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Ya. Ada titipan orang dalam gitu ya, kali ada ya, titipan orang dalam ya. Kemudian sehingga kita mendapatkan input yang sehingga setiap demonstran selalu ada jadi korban. Dan kali ini kita bisa lihat ya, almarhum Apan. Di Apan ini kalau kita lihat bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Brigade Mobil ya, yang berkaitan dengan pendidikan. Paling tidak ada beberapa perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang dilakukan oleh 7 orang anggota BRIMOB yang ada di dalam mobil tersebut, ya, mobil lapisan baja tersebut atau brigada tersebut. Pertama, dia ngebut ya. Itu yang pertama, ngebut di daerah yang dimana terjadi atau di jalan yang terjadi adanya demonstrasi. Itu yang pertama, pelanggaran. Yang kedua, dia menabrak ya seorang driver ojol yang terjatuh di jalan karena panik dengan adanya demonstrasi yang sedang berhamburan. Nah, ketika jatuh dia tabrak. Jadi orang yang jatuh itu ditabrak, dilindas, ditabrak dulu ya. Setelah ditabrak itu bukannya mundur ya atau keluar untuk melihat rakyat yang ditabrak tadi atau driver ojol yang ditabrak, tapi malah melanjutkan. Ya, enggak, melindas. Ya, yang ketiga, perbuatan yang dilakukan adalah melindas. Melindas dengan 2 ban depan dan belakang. Setelah itu jelas ya perbuatan yang ketiga yang salah dilakukan. Yang keempat adalah kabur. Jadi ada 4 perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh 7 orang anggota BRIMOB tersebut. Jadi ngebut, tabrak, melindas, dan kabur. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa pendidikan di BRIMOB itu pertama tidak diajarkan bagaimana patuh dengan hukum. Yang kedua, bagaimana mereka harusnya melindungi masyarakat. Dan yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Dan keempat adalah melakukan perbuatan pidana. Jadi sudah melakukan perbuatan pidana, saya tidak tahu apa yang ada dalam otak ke-7 orang tersebut. Atau kalau kita bilang ada 2 orang ya yang ada di depan, apa yang ada di dalam otak mereka ketika nabrak. Lalu kabur, melindas atau kabur. Iya. Ya. Apakah mereka takut? Misalnya takut karena ada kerumunan, karena mereka melakukan tabrak lari. Itu kalau mereka takut, itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak punya responsibility. Ya mereka harus bertanggung jawab dong ketika mereka sudah nabrak. Jadi bukan malah takut dan kabur. Itu artinya mentalitas selama dididik sebagai anggota BRIMOB itu menunjukkan bahwa ada persoalan kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan yang ada di BRIMOB. Masa ada anggota BRIMOB yang nabrak, tidak berani bertanggung jawab, tidak berani menolong orang yang ditabrak, malah membunuhnya, lalu kabur. Apa coba? Jadi memang ada reformasi besar-besaran terhadap metode pendidikan yang ada di dalam lembaga kepolisian itu. Ini yang baru kita dapat soal BRIMOB. Saya nggak tahu di lembaga pendidikan lain, apakah CRC,
atau jahatan ras, atau narkotika, atau pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan promosi jabatan, ya, kepangkatan. Jadi ini menunjukkan buruknya ya sistem pendidikan yang ada di dalam lembaga pendidikan kepolisian ini, khususnya Brigade Mobil. Oke, baik Pak. Karena tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada 4 pelanggaran yang sudah dilakukan oleh ke-7 orang ini, Pak. Saya ingin tahu lebih jauh, pasal-pasal apa yang bisa dijeratkan ke-7 orang ini, dan seperti yang kita tahu ya Pak ya, ada beberapa kali penggunaan pasal yang rasanya tidak tepat nih. Tapi kan masyarakat dalam hal ini tidak mungkin belum terlalu memahami Pak. Oh, ternyata pasal ini nggak tepat loh untuk diterapkan di kasus ini. Kira-kira Pak, selain pasal-pasal apa yang seharusnya dijeratkan, ada nggak pasal-pasal yang mungkin istilahnya keliru ke depannya untuk dipakai di kasus ini? Ya, karena gini ya, polisian ini tetap tunduk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beda dengan militer ya. Jadi kalau militer dia tunduk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi kita coba masuk ke hukum pidana umum, karena mereka tunduk pada hukum pidana umum. Cuman penyidikannya yang dilakukan oleh Propam, ya penyidikannya. Tetapi pasal yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Jadi kalau saya melihat peristiwa pidana yang terjadi dilakukan oleh 7 anggota BRIMOB ini, ya kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertama bisa pakai pasal 338, pembunuhan, ya itu pembunuhan, bisa 338, pembunuhan biasa ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, tinggal dilihat, kalau itu ancaman pidananya kalau pembunuhan itu 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan berencana. Nah, tapi kalau menurut saya pembunuhan berencana itu dari awal memang mereka menargetkan si Afan. Ini kan enggak ya. Jadi enggak tepat juga kita menggunakan 340 pembunuhan berencana. Yang itu ancaman pidananya adalah seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Yang ketiga ini adalah penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. 354. Ya. Ada 354, jadi penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Ancaman pidananya sama ya, 12 tahun juga. Dan penganiayaan berat yang direncanakan yang menimbulkan kematian juga tidak tepat. Jadi bisa 338 atau 354. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk ke-7 anggota BRIMOB tersebut. Namun karena mereka adalah anggota kepolisian, ya, maka akan ada pemberatan hukuman bagi mereka. Kalau itu yang melakukan adalah sipil. Jadi pemberatan hukuman itu adalah penambahan sepertiga ya dari pidana pokok. Jadi ya sebetulnya jaksa, asalkan jaksa nanti tegas tanpa masuk angin, ya, berani menyuarakan kegalauan masyarakat, berani menyuarakan sakitnya masyarakat kecil yang dibunuh dan dibunuh secara keji oleh anggota kepolisian, sehingga jaksa punya hak untuk menambahkan pemberatan hukuman dalam tuntutannya, yaitu sepertiga. Kalau pasal 338 berarti dia bisa menuntut 20 tahun. Ya, 20 tahun menambah sepertiga. Secara tanggung renteng, secara bersama-sama. Jadi anggota kepolisian yang ada di dalam itu, baik supir, di samping supir maupun di belakang, itu dengan ancaman pidana yang sama, yaitu 20 tahun. Di samping itu kan pidana pokoknya. Pidana tambahannya adalah pemecatan. Ya. Ini bagian daripada kewenangan dari bagian kewenangan dari majelis kode etik yang ada di kepolisian yang akan menyidangkan ya pelanggaran etik yang dilakukan oleh 7 anggota kepolisian. Dan ini mereka harus dipecat ya. Nggak ada ampun gitu ya. Nggak ada tempat di Republik ini orang tidak yang ada alasan lain lagi ya Pak ya? Iya, untuk tidak dipecat ya, dipecat kemudian dipidana sekurang-kurangnya 20 tahun karena melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, dalam konteks HAM ini bisa juga ya, kita sudah meratifikasi yang namanya Konvensi Anti Penyiksaan. Jadi karena yang melakukan perbuatan ini adalah anggota kepolisian, terutama BRIMOB, maka mereka juga bisa dikategorikan telah melakukan penyiksaan terhadap rakyat sipil atau torture. Nah, jadi ini membawa konsekuensi
bisa dikucilkan Indonesia di mata internasional karena telah terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Jadi ada tindak pidana yang dilakukan oleh 7 anggota kepolisian ini, dan yang kedua adalah dari perspektif HAM, ke-7 anggota kepolisian ini juga melakukan apa yang disebut dengan penyiksaan ya, terhadap warga sipil. Nah, penyiksaan ini adalah bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mereka melakukan kejahatan pidana, mereka juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mereka juga melanggar kode etik kepolisian sehingga mereka layak untuk diberhentikan. Nah, 3 dimensi hukum inilah yang harus diterapkan secara bersama-sama kepada 7 anggota kepolisian. Namun menurut saya ya tidak cukup hanya itu ya. Jadi dalam hukum pidana militer, karena mereka juga sebetulnya pendidikannya militeristik, ada yang namanya komando responsibility, command responsibility. Nah, komando responsibility itu meletakkan tanggung jawab pada komandannya, sehingga komandan BRIMOB juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 7 anggotanya itu. Iya, jadi komandan BRIMOB, Kapolda Metro Jaya, karena mereka ada di bawah Satuan Polda Metro Jaya, karena mereka anggota BRIMOB, maka ada komandannya, dan BRIMOB itu Kapolda dan komandan BRIMOB itu juga harus bertanggung jawab atas perbuatan 7, sehingga mereka juga harus diperiksa. Tak apa bisa anggota 7 anggota BRIMOB ini melakukan penyiksaan dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Jadi mereka juga nggak bisa lepas badan. Oh, Kapolda bilang, akan ditindak secara tegas. Anda juga harus tanggung jawab atas perbuatan anggota Anda, karena itu ada di wilayah hukum Anda. Komandan BRIMOB juga bertanggung jawab. Paling tidak mereka harus melepaskan jabatan. Jadi jangan, saya akan menindak. Karena sudah dari awal kekerasan itu sudah terjadi dalam menanganin, ini adalah puncaknya. Jadi kekerasan itu sehingga mereka menganggap teman-teman kami juga melakukan kekerasan, ya. Jadi mereka menganggap ya nggak adil juga kalau hanya mereka yang dipidana. Jadi anggota-anggota BRIMOB lainnya yang juga melakukan penyiksaan terhadap warga sipil itu juga harus diperiksa. Yang mana demonstran kepalanya benjol, luka, kemudian anak-anak ditangkapi, digundulin, itu juga penyiksaan, itu juga harus diperiksa. Jadi nggak hanya cukup 7, ya menurut pandangan saya. Jadi ini sudah sistemik dilakukan, menunjukkan bahwa kepolisian itu perlu dilakukan perubahan secara total ya. Jadi Pak Prabowo itu tidak cukup hanya menanganin masalah ini secara apa yang disebut dengan sesaat ya. Jadi penanganan sesaat nggak cukup, tapi ini penanganan secara struktur dan sistematik supaya penanganan demonstran itu betul-betul dilakukan secara humanis, menghormati hak-hak sipil, menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang yang menyuarakan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang. Oke, baik, menarik Pak. Lantas apakah memang negara dalam hal ini sudah melakukan upaya perlindungan ya Pak? Atau salah satu upayanya itu adalah meminta maaf Pak? Karena setelah kejadian itu kita banyak melihat ya video di mana Bapak Kapolri Pak Listio itu mengunjungi keluarga korban dengan meminta maaf. Nah, apakah itu salah satu upaya perlindungan yang ingin ditunjukkan kepolisian atau aparat negara di dalam kasus ini ya Pak? Apakah tepat seperti itu? Ya, ini hanya ingin menenangkan keluarga korban. Yang sebetulnya ya itu memang menjadi kewajiban dia untuk minta maaf, tetapi nggak hanya cukup minta maaf pada keluarga almarhum, tapi juga meminta maaf kepada korban-korban lain yang disiksa oleh anggota BRIMOB. Jadi dia nggak hanya mengunjungi keluarga Afan, tapi juga mengunjungi mahasiswa yang dipukul kepalanya, ditendang perutnya, disiksa, kemudian mengunjungi juga anak-anak orang tuanya yang anak-anaknya ditangkap, yang menyuarakan kepentingan atau menyuarakan pendapatnya, voice of right expression ya, menyampaikan
hak untuk menyampaikan ekspresi, menyampaikan suara ya, itu dijamin dengan berbagai dokumen internasional yang sudah kita ratifikasi. Ya. Anak-anak juga boleh menyampaikan pendapatnya. Ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya dan ternyata mereka melakukan dengan tanda kutip pelanggaran, itu menunjukkan negara juga gagal. Harusnya ketika anak-anak menyampaikan pandangan, mereka dikawal, keselamatannya dijaga, bukan malah ditangkapin, sehingga mereka bisa menyampaikan itu dengan aman dan nyaman. Jadi anak-anak boleh menyampaikan pendapat, dilindungin. Ya, kita punya konvensi hak anak, udah ratifikasi tahun 36, 1990, sorry, tahun 90 kita ratifikasi konvensi hak anak. Anak boleh menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya, maka negara dalam hal ini pihak kepolisian menjaga mereka, melindungi mereka. Apa pendapat mereka yang harus didengar oleh negara? Bukan malah ditangkapin dan dijatuhkan pidana, bukan. Jadi permintaan maaf itu menurut saya harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban penyiksaan dan kekerasan dilakukan oleh pihak polisi. Ya, baik Pak. Aku juga ingin menanyakan Pak, apakah ada kemungkinan bahwa kasus ini bisa berujung pada impunitas, pengecualian, atau mungkin kebal hukum atau apapun itu? Apakah ada kemungkinan di sana? Dan jika terjadi, pesan apa yang akan tersampaikan kepada masyarakat? Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian juga menutupi ya, tidak transparan dalam penyidikan. Selama ini penyidik itu kalau nangkap pelaku tindak pidana kan dipertontonkan pada publik. Kenapa ini nggak dipertontonkan pada publik? Ya, konvensi pers, ya itu aja udah menunjukkan tidak transparan. Harusnya dipertontonkan sama dengan pelaku-pelaku lain. Kalau dia nangkap koruptor, menangkap pelaku narkotika, itu dijejer, ya. Lalu mereka para polisi konvensi pers, di belakang kami adalah pelakunya, ini barang buktinya. Lah, ini kenapa enggak? Harusnya dijajar biar masyarakat tahu siapa yang menindas. Lengkap kalau bisa dengan baret dan pangkatnya dipertontonkan. Ya. Dari situ aja udah mulai ada kecurigaan, ini kayaknya tidak transparan dalam penanganan perkara ini. Sehingga wajar kalau Bang Ojol itu mengawal kasus ini dan masyarakat seluruh Indonesia mengawal kasus ini. Dan kita nggak percaya lagi sama DPR untuk mengawal kasus ini. Jadi masyarakat langsung yang harus mengawal kasus ini. Oke. Lantas apa Pak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa mengawal atau bahkan bisa mencegah kasus serupa bisa terjadi lagi Pak? Jadi untuk mencegah kasus ini memang reformasi total pendidikan di kepolisian harus dilakukan. Tidak bisa sesaat ya, total. Sersi ada masalah, Brimob ada masalah, ya. Lembaga pendidikannya ada masalah, Direktorat Sumber Daya Manusianya juga ada masalah, di Propam juga ada masalah, ya, masalah. Lalu lintas lagi ada masalah, Polantas juga ada masalah. Jadi kepolisian itu semua divisi-divisinya, direktoratnya punya masalah, sehingga perlu dilakukan reformasi. Ya untuk sementara, reformasi itu bagaimana menempatkan mereka 100% sebagai sipil. Ya, ada beberapa negara kepala kepolisian itu tunduk atau ada di bawah menteri. Ini juga sebagai salah satu bagaimana mensipilkan kepolisian itu. Jadi menteri hukum misalnya membawahi Kapolri. Jadi Kapolri itu diangkat oleh menteri hukum. Sehingga mereka tidak bisa lagi seenaknya menjadi alat kekuasaan. Itu satu ya. Yang kedua, mengawal kasus ini ya memang sampai proses putusan di pengadilan. Jadi kita juga mengawal jaksa yang akan ditunjuk untuk menuntut, karena nanti yang dipergunakan adalah jaksa. Karena ini kejadiannya ada di Jakarta Barat ya, TKP-nya berarti Kejari Jakarta Barat atau lokasi di pengadilan negeri Jakarta Barat ya. Jadi jaksa yang di Jakarta Barat ini nanti akan menyidangkan. Tetapi karena ini perkara tingkat nasional, maka harusnya jaksa dari Kejaksaan Agung yang senior yang akan menuntut para terdakwa nanti yang akan disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat ya. Jadi jangan jaksa-jaksa yang baru diangkat atau jaksa-jaksa muda yang mudah atau gampang mendapatkan tekanan dari pihak polisi. Baik Pak, pastinya kita akan mengawal terus ya Pak, karena memang sudah begitu miris untuk kondisi pemerintahan kita saat ini, di mana
masyarakat yang pada dasarnya itu memilih para pemimpinnya justru mendapat tindak laku seperti ini gitu. Mungkin kita doakan juga untuk almarhum beserta keluarga Pak. Semoga amal ibadahnya dapat diterima. Semoga hukum juga bisa ditindak seadil-adilnya ya Pak. Ya, Baik, amin. terima Semoga. kasih banyak Pak Ahmad Terima Sofian kasih. untuk diskusinya Ya, kali Valencia, ini. terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak.